Demi al-ikhlas rahimahumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sampai saat ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat kesempatan, sehingga sampai hari ini, sampai saat ini kita masih istiqomah menjalankan perintah-perintahnya, baik itu yang wajib, yang sunnah, teman salah satunya saat ini kita telah menjalankan ibadah puasa yang dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sajikan kepada junjungan kita, kepada pemimpin kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikut-pengikutnya, termasuk kita selaku umatnya, yang insya Allah selalu istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya, dan insya Allah di akhir yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang rahmati jami'in Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan atau lebih tepatnya membacakan tausiah yang pernah disampaikan oleh penghulu atau pemimpin para wali, yaitu Syekh Abdul Jailani. Tausiah ini pernah disampaikan oleh beliau 900 tahun yang lalu, tepatnya 1 Syawal tahun 545 Hijriah Madrasah. Judul dari tausiah ini beramal dengan ikhlas. Baiklah, sekarang waktu saya akan mulai membacakannya. Semoga ada manfaat. Beramal dengan ikhlas. Berapa banyak kau belajar tentang beramal? Carilah ilmu dan sibukkanlah dirimu dengan beramal disertai keikhlasan. Jika tidak, maka engkau tidak akan mencapai kebahagiaan. Pelajarilah ilmu, karena perbuatan digerakkan oleh Allah. Aku telah memperlihatkan bentuk malu dari kedua matamu, dan aku telah menjadikannya sebagai sesuatu yang paling hina dalam pandanganmu. Engkau mengambil bagian duniawi, menolak dan bergerak dengan dorongan hawa nafsu. Maka tentu saja hawa nafsu itu yang akan membinasakanmu. Malulah pada Allah Azza wa Jalla dalam segala kondisi, dan beramalah dengan landasan hukum, dan beramalah dengan landasan hukumnya. Jika engkau beramal dengan hukum lahir, maka ia akan mendekatkanmu pada pengetahuan tentang Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, sadarkanlah kami dari kealpaan-kealpaan yang lalai. Amin. Jika engkau berbuat dosa, maka petaka akan datang menimpamu. Jika engkau bertobat dan beristighfar, memohon ampunan pada Tuhan serta meminta pertolongan padanya, maka Allah akan berada di sampingmu. Bencana adalah suatu keniscayaan yang akan menimpamu. Maka mohonlah pada Allah Azza wa Jalla agar ia memberimu kesabaran dan persetujuan bersamanya, sehingga akan selamatlah apa yang ada di antara engkau dan dia. Luka kuasa hanyalah bukan di hati, pada lahir bukan pada batin, dan pada harta bukan pada agama. Jika para luka ini sudah terbentuk di dalam dirimu, maka bencana akan menjadi nikmat atau kesenangan, bukan penderitaan. Hai orang munafik, engkau puas menerima orang-orang yang mengikutimu karena Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya hanya secara formalitas, tapi kosong substansi. Ini merupakan kebohongan lahir dan batinmu. Maka tentu saja engkau akan hina-hina di dunia dan akhirat. Pemaksiat ternistakan dirinya, begitu juga membohong. Hai orang yang berilmu, janganlah kau menodai ilmu di depan hamba dunia. Jangan kau gadaikan kehormatan dengan kehinaan. Kehormatan adalah ilmu, sementara kehinaan adalah harta yang ada di tangan mereka. Manusia tidak kuasa menerima apa yang bukan bagianmu. Bagianmu mengalir lewat sarana tangan mereka. Maka jika engkau bersabar, bagianmu akan datang sendiri melalui tangan mereka, dan engkau tetap tepat. Barang siapa yang menganugerahi, maka ia tidak dianugerahi, dan barang siapa yang memberi, maka ia tidak diberi.
Sibukkanlah dirimu dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan tinggalkanlah kebiasaan meminta-minta padanya. Yang dibutuhkan adalah engkau mengetahui dan mengenalnya untuk kemaslahatanmu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa yang zikirnya untuk mengingatku telah menyibukkannya dari memintaku, maka aku akan memberinya hal terbaik yang pernah kuberikan pada orang-orang yang meminta. Zikir lisan tanpa kehadiran hati tidak akan mendatangkan kemuliaan bagimu. Zikir yang sebenarnya adalah zikir hati dan nurani, baru kemudian zikir lisan. Allah berfirman, ingatlah kepadaku, aku akan mengingatmu. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kau kufur. Quran surat Al-Baqarah ayat 162. Berzikirlah mengingatnya sehingga dia akan mengingatmu. Zikirlah mengingatnya hingga zikir itu akan membebaskanmu dari dosa-dosamu. Lalu engkau menjadi bersih tanpa satu dosa pun dan menjadi taat tanpa berbuat maksiat. Dalam kondisi inilah dia mengingatkanmu pada saat yang kau ingat, sehingga kau akan terus sibuk dengannya dan melupakan manusia. Zikirmu akan menyibukkanku dari meminta-minta padanya. Seluruh tujuanmu menjadi hanya kepadanya dan engkau sibuk dengan tujuan-tujuan tersebut. Ketika Allah telah menjadi seluruh tujuanmu, maka dia akan menyerahkan kunci-kunci dan kerajaan di tangan hatimu. Barang siapa yang terus mencintai Allah Azza wa Jalla, maka ia tidak akan mencintai selainnya. Ia akan hilangkan kecintaan pada yang selainnya dari dalam hatinya. Ketika kecintaan pada Al-Haq Azza wa Jalla telah menancap kuat di hati seorang hamba, maka ia akan mengeluarkan kecintaan pada selainnya dari dalam hatinya. Lalu ia minumi juga anggota-anggota badannya dengan anggur cinta itu, dan ia sibukkan lahir dan batinnya serta rupa dan esensinya dengan cinta tersebut. Kemudian ia akan kondisikan semuanya dengan cinta itu. Bahkan ia keluarkan dirinya dari kebiasaan dan dari kehidupan. Ketika hal ini telah benar-benar sempurna, maka Allah Azza wa Jalla akan mencintainya. Adapun dirimu, apakah engkau mempunyai akal untuk melihat dan berpikir? Sudahkah kau siapkan yang untukmu? Bila ilmu akan tiba dan malaikat maut akan mendatangimu dan mencabut nyawamu, serta memisahkanmu dari keluarga dan apa saja yang kau cintai. Berusahalah agar nyawamu tidak dicabut pada saat kau benci untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Persembahkan apa yang kau punya untuk akhirat dan tunggulah kematian, maka kau akan melihat bahwa apa yang di sisi Allah lebih baik daripada apa yang kau lihat di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa di neraka. Yang bisa saya sampaikan, mohon maaf biar kita ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya membacakan saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.